Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Dosen Prodi Pendidikan Ekonomi, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan bimbingan teknis terkait dengan penggunaan Learning Management System berbasis Moodle yang ada di kampus kita. Ada hal yang perlu saya sampaikan di sini agar kita bersama-sama menghindari terjadinya miskonsepsi dalam penggunaan LMS dan dalam pelaksanaan pelayanan pengajaran yang kita berikan kepada mahasiswa. Learning Management System ini tujuannya adalah untuk mempermudah aktivitas Bapak Ibu memberikan pelayanan pengajaran kepada mahasiswa. Tujuannya itu. Kami di sini tidak bermaksud untuk mempersulit Bapak Ibu. Kami di sini bermaksud membuat ribet Bapak Ibu, ya. Jadi tujuan kami murni untuk mempermudah kinerja Bapak Ibu. Bahkan saya berani jamin hanya ada di prodi ekonomi yang memberikan pelayanan semaksimal ini. Mungkin di prodi-prodi lain itu LMS itu urusannya langsung dengan dosennya masing-masing. Nah, agar tidak terjadi miskonsepsi, kita lakukan bimbingan teknis pada kesempatan hari ini. Nah, pertama-tama saya make sure dulu, saya pastikan dulu apakah Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam rapat hari ini, ada sekitar 6 orang, apakah sudah semuanya sudah memiliki akun Zoom? Akun LMS, sudah bisa login? Sudah Pak, saya alhamdulillah. Sudah. Aman Pak, aman. Aman ya? Oke. Baik, sudah. Berarti sudah semua. Ini pertimbangan saya itu memplot Bapak Ibu dosen yang memegang mata kuliah daring itu, pertimbangannya yang pertama adalah masih muda. Kenapa yang masih muda? Karena yang masih muda ini biasanya literasi digitalnya atau kemauan untuk belajar menguasai ICT, informasi komunikasi teknologi itu masih ada. Biasanya kalau mohon maaf, dosen-dosen yang agak sedikit senior itu agak sedikit kesulitan ya. Jadi ini saya sudah pertimbangkan semua mata kuliah daring itu dipegang oleh Bapak Ibu yang memiliki kompetensi di bidang ICT. Nah, ini masih 7 orang ya. Kalau dilihat di jadwal itu ada banyak nih ya. Jadi masih ada yang belum masuk ya. Terserahlah karena apa, yang jelas saya di sini sudah memberikan bimbingan teknis. Jadi nanti ke depannya saya harap Bapak Ibu juga bisa bekerja sama dengan saya, karena terus terang saja Bapak Ibu sampai dengan detik ini saya itu di japri, di chat gitu kan oleh mahasiswa, minta dimasukin ke LMS dan lain sebagainya. Nah itu ya terus terang saja kalau misalkan semua terus berhadapan dengan satu orang mungkin agak sedikit ribet juga. Yang ribet itu bukan dari nol terus sampai ngerjain. Yang ribet itu yang pertilan-pertilan atau yang susulan-susulan. Pak, saya belum masuk. Pak, Bu, saya belum. Nah, itu yang susah. Karena apa? Karena saya harus ngulang lagi, ngecek lagi, dari awal lagi. Nah, itu yang susah. Jadi, harapan saya setelah BIMTEK ini, Bapak Ibu bisa sedikit banyaknya memahami lah terkait dengan penggunaan LMS. Nah, ini adalah tampilan LMS yang kami gunakan di kampus kami, ya Bapak Ibu. Ada username, kemudian di sebelahnya itu ada password. Ini saya sudah, halo? Halo? Jelaskah? Ya Pak, terdengar. Oke, siap. Iya.
Nah, jadi ini password dan username sudah saya kirimkan ke masing-masing dosen. Bapak Ibu tidak perlu mengganti password dengan yang lain-lain karena khawatir nanti kami susah atau mengalami kesulitan untuk melakukan controlling ya Bapak Ibu. Nah, ini saya punya izin punya Pak Jangki ya. Halo? Apakah suara saya terdengar? Dengar, Bapak. Oke, jelas ya. Ya, sorry agak putus-putus soalnya lagi di ini ya, lagi di luar. Nah, kita login. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Apakah share screen-nya bisa terlihat oleh Bapak Ibu? Terlihat. Oke, baik. Nah, di sini, di tengah sini, Bapak Ibu ya, ada administration. Saya pakai bahasa Indonesia saja. Ada administrasi situs, ini ada administrasi kursus. Nah, kalau misalkan belum buat, kita masuknya ke sini. Namun, karena kami sudah berkomitmen mempermudah kinerja Bapak Ibu, maka Bapak Ibu langsung pilih ke navigasi, kemudian pilih kursusku. Nah, di sini ini adalah kursus yang telah dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, tinggal dipilih saja ininya ya, kursusnya. Nah, Pak Jangki itu berarti sekarang ada di 4E. Nah, 4E hari ini kan mata kuliahnya 4E semua. Nah, berarti ini ya, nama mata kuliahnya adalah manajemen dokumentasi. Nah, kemudian ini yang 4F, manajemen dokumentasi. Pak, kok ini banyak banget? Kenapa? Ini adalah mata kuliah yang sebelumnya. Jadi apabila ada mata kuliah yang sebelumnya, harapan saya jangan dihapus terlebih dahulu, karena ini bisa jadi bukti kita pada saat ajang atau momentum akreditasi nanti ya. Jadi di kampus kita juga menggunakan learning management system. Buktinya mana? Ini. Jadi jangan dihapus dulu, biarkan saja. Nah, 4E ya. Ini 4E kita klik. Nah, ketika diklik kursusnya maka tampilannya akan menjadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, kami juga sudah mengupload RPS. Jadi Bapak Ibu yang sudah menyetorkan RPS, kami sudah uploadkan di sini. Ya, Bapak Ibu, kami sudah menguploadkan. Kemudian kami juga sudah membuat daftar hadir di sini. Jadi Bapak Ibu tidak mulai dari nol banget gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya di bawah sini ada topik atau pertemuan ya. Nah, untuk mengedit ini, Bapak Ibu perlu klik dulu tombol ini, hidupkan mode ubah. Nah, ketika mode ubahnya sudah berganti menjadi matikan, berarti kan nanti Bapak Ibu tidak bisa mengedit. Nah, ketika sudah hidup, tampilannya seperti ini. Ini topik 1 itu bisa kita ganti menjadi pertemuan pertama. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu ganti menjadi pertemuan kedua, kemudian enter. Nah, seperti itu seterusnya. Ini baru 4 karena saya belum sempat membuatkan 16 kali pertemuan ya Bapak Ibu, jadi masih di pertemuan awal saja. Nah, di masing-masing pertemuan itu silakan sih Bapak Ibu, kami tidak menekankan bahwa harus ini ya selalu ada tatap muka virtual seperti ini, boleh. Bapak Ibu juga misalkan pada jam tersebut, misalkan Bapak Ibu ada kesibukan lain atau ada jadwal mengajar di tempat lain. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan video recording. Nanti video recordingnya silakan diupload. Kalau saya contohkan itu ada, kalau tidak salah punya Ibu Lutfi. Ini saya keluar dulu. Media pembelajaran 4E. Nah, ini punya Ibu Lutfi. Jadi dia itu sudah ini Zoom apa ya? Coba saya lihat.
Nah, ini ya, jadi ini video di YouTube. Kalimat berkomunikasi dalam bahasa Inggris cuma 4 kata. Let's go! Sudah lama? Lalu ada yang dinamakan. Yang pertama yaitu Video recording. Itu contoh dari video recording. Sebentar, share screen. Halo, suara saya masih terdengar? aman. Aman. Oke. Aduh, sebentar. Share screen-nya kelihatan ya? Lutfi, nah ini login. Oh, kenapa nih? Cancel. Mana tadi tuh? Ini videonya saya off saja ya karena jelek nih gambarnya. 4 nah ini bisa juga seperti itu, video recording boleh juga. Saya tidak melarang Bapak Ibu kalau Pak saya nggak sempat bikin video saya sendiri. Ya boleh nggak kalau misalkan ambil video dosen lain yang ngajar ya silakan. Saya tidak melarang. Yang penting mahasiswa itu mendapatkan haknya. Hak apa? Hak untuk mendapatkan pengajaran dari Bapak Ibu. Jadi tidak ditinggal pur gitu kan. Ada kita lagi anak jam ning tempat sejen wis enda bae. Yang kami harapkan tidak seperti itu. Jadi silakan boleh tatap muka virtual. Kami sudah menyediakan link Zoom-nya. Jadi link Zoom sekarang lebih mudah Bapak Ibu karena saya di sini punya kesibukan, Bapak Ibu di sana juga punya kesibukan. Jadi saya buatkan link Zoom yang single link, kemudian all access ya. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan kapan saja. Namun karena akun Zoom-nya hanya satu, jadi kami berharap Bapak Ibu bisa masuk sesuai jadwal yang berlaku. Jadi biar tidak terjadi tabrakan dengan dosen yang lain seperti itu. Nah, ini boleh tatap muka virtual, boleh misalkan PPT, boleh modul, boleh artikel atau jurnal ilmiah internasional ataupun nasional, kemudian diberikan penugasan boleh, silakan, itu lebih bagus ya. Atau misalkan hanya materinya saja. Nah, itu kami berikan kebebasan kepada Bapak Ibu, silakan. Dengan catatan di setiap topik, di setiap pertemuan ini Bapak Ibu melakukan pelayanan di bidang pengajaran kepada mahasiswa. Begitu. Oke, sampai di sini dulu, barangkali ada yang ingin berpendapat atau ada hal yang ingin ditanyakan. Halo? Ada? Oke, jika tidak ada, ini saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, untuk menambahkan aktivitas, ini saya ganti bahasa Indonesia saja untuk mempermudah bahasa Indonesia. Nah, untuk menambahkan aktivitas, ingat, ininya harus dihidupkan dulu ya Bapak Ibu. Tombol yang warna hijau ini harus dihidupkan, kemudian Bapak Ibu tambahkan aktivitas. Nah, di sini ada berbagai macam aktivitas. Yang paling sering digunakan itu ya file, kemudian kalau kehadiran Bapak Ibu sudah tidak usah pusing, ini sudah kami buatkan, berarti tinggal file sama URL. Sama penugasan, tuh udah tiga ini biasanya paling banyak atau paling sering digunakan ya. File, URL, penugasan. Kalau misalkan mau yang berkaitan dengan URL, kita klik di sini. URL ini berarti nanti si Zoom ini akan mengarahkan ke situs atau laman lain. Contohnya yang seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu Lutfi. Jadi kalau misalkan di sini URL-nya menuju ke YouTube, berarti nanti setelah diklik laman yang akan terbuka itu adalah YouTube. Kalau misalkan di sini linknya yang tercantum adalah Zoom, maka nanti peserta didik akan menuju ke laman Zoom. Begitu seterusnya. Kalau misalkan di sini yang dicantumkannya laman misalkan LMS yang lain, misalkan ya seperti Kahoot, misalkan seperti Quizzes atau yang lainnya, ini juga bisa. Jadi intinya
kalau yang menambahkan URL ini nanti akan menuju ke laman lain di luar situ, LMS lain atau YouTube atau Zoom dan sebagainya. Nanti ini silahkan diisi saja. Ini boleh diisi dengan pertemuan atau misalkan passcode-nya apa gitu kan ya, pertemuan 2 lah. Saya buat pertemuan 2, kemudian ininya youtube.com misalkan ya, atau sebentar. Misalkan ini misal ya, ini tinggal di copy saja, copy, kemudian pindahkan ke sini, kemudian pastekan di sini. Nah ini kasih keterangan apa? Pertemuan ketiga atau misalkan apa ya tadi itu ya, media pembelajaran misalkan, pembelajaran berbasis Kahoot misalkan. Nah seperti ini. Kemudian jika Bapak Ibu ingin melakukan pembatasan, di sini juga ada opsi pembatasan, tinggal diklik saja. Pembatasan itu biasanya yang sering digunakan adalah pembatasan tanggal. Ya, kalau misalkan mau dikasih, nah ini tinggal diklik saja dari tanggal berapa, jam berapa, kemudian kalau misalkan mau sampai berarti tambahkan lagi. Nah, dari sampai berarti kan dari tanggal 3 jam 00 sampai tanggal 3 jam 1 atau jam 14 misalkan ya, jam 2. Nah, kemudian simpan ke kursus. Nah, ini pertemuan 2. Ini tambahkan URL ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menambahkan penugasan, berarti klik yang ini. Penugasan. Nah, ini tinggal dikasih nama tugasnya, misalkan tugas 2. Tugas 2, kerjakan sesuai soal. Kerjakan sesuai soal. Nah, soalnya tinggal dilampirkan saja di sini Bapak Ibu. Misalkan ini soalnya, kemudian saya lampirkan, ini saya lampirkan di sini ya. Nah, ini seperti ini dilampirkan, kemudian dikasih batas, izinkan pengajuan dari tanggal berapa, misalkan tanggal 3 sampai dengan jatuh temponya tanggal 10 jam berapa, jam 00 lagi silakan. Kemudian ingatkan saya tanggal 17 atau misalkan lebih dekat lagi tanggal 14. Jadi nanti akan ada notifikasi yang mengingatkan Bapak Ibu untuk mengoreksi tugas ini. Nah, seperti ini. Kemudian itu dulu sajalah ya, yang gampang dulu. Nanti intinya LMS ini sama seperti dengan Bapak Ibu bermain aplikasi Facebook ya. Jadi nanti trial and error, Bapak Ibu akan secara tidak langsung akan belajar dan akan memahami sedikit banyaknya. Oh, nanti Pak, boleh nggak saya lakukan variasi-variasi tersendiri ya? Silahkan gitu ya. Ini hanya sebagai pengantar saja. Nanti untuk pengembangannya silahkan dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, sederhananya seperti ini. Ini untuk memberikan tugas, kemudian simpan. Nah, nanti akan seperti ini. Jadi pertemuan 2 tadi link, ini tugasnya. Nah, kemudian tambahkan aktivitas lagi. Misalkan saya mau ngasih materi nih. Nah, berarti tinggal di sini file saja. Nah, file misalkan di sini materi kedua. Deskripsinya media pembelajaran berbasis Kahoot misalkan. Misal ini ya. Nah, terus file materinya apa yang mau dilampirkan di situ? Misalkan saya mau melampirkan ini, misalkan. Nah, ini saya lampirkan, taruh di sini. Nah, ini tampilan yang di layar Bapak Ibu, tampilan LMS, bener ya? Halo? Benar-benar. Bener ya? Oke. Suara saya putus-putus nggak? Aman, Komandan. Aman, siap. Nah, ini juga sama. Jadi kalau mau ada pembatasan akses, ya tinggal dibatasi saja. Seperti itu. Biasanya yang dibatasi itu tanggal ya. Kalau nilai, ya nanti mungkin dilakukan pengembangan oleh Bapak Ibu. Profil juga nanti bisa digunakan, itu pengembangan saja. Nah, simpan. Nah, udah. Jadi itu satu pertemuan. Sederhana sekali. Lalu bagaimana Pak tampilan di mahasiswanya? Nah, ya kan? Lalu bagaimana Pak tampilan di mahasiswanya? Baik. Nanti Ibu Lutfi mohon izin ya, ini nanti kalau misalkan Ibu Lutfi buka,
terus ini masih ada, nanti silahkan dihapus saja Ibu Lutfi ya. Oke, ini saya keluar dulu. Tampilan dari mahasiswa. Media pembelajaran 4F mana? Oh, EP ekonomi publik KWU 3F. Nah, seperti ini dari mahasiswa juga sama sih, ya tidak jauh berbeda. Nanti mereka tinggal download saja. Ini belum dibuat ininya apa namanya jalurnya. Jadi masih seperti ini. Nanti di pertemuan 1 mereka bisa lihat tugasnya apa, link materinya dari mana, tugasnya seperti apa, nanti tersedia seperti ini. Nah, lalu bagaimana tampilan ketika ini apa namanya? Bentar. Ketika kita ingin melihat absen ya. Jadi bagaimana caranya, Pak? Saya mau ngerekap absen, Pak. Bagaimana caranya? Nah, tinggal ini yang ini ya, yang semester lalu yang sudah berlalu. Nah, Bapak Ibu cukup klik saja di sini. Nah, kemudian di sini ada rekap absen, report ya, bahasa Indonesia aja lah. Report. Nah, laporan ini di sini ada semua. Ininya pilih semua. Pilih semua. Nah, di sini ada rekapannya. Waduh, agak lama. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mereport atau melihat laporan absen, saya ulangi lagi, tinggal diklik saja tadi yang kursusnya, kemudian pilih aja nih daftar hadir, diklik, kemudian laporan, diklik, ininya diklik semua, nanti dia keluar semua. Pak, saya mau mengolah data ini, Pak. Nah, ini nilai akhirnya ya. Jadi presentasinya 79%, 82,5% dan seterusnya. Pak, saya ingin mengolah ini, Pak. Saya mau ekspor data ini dalam bentuk Excel, bisa nggak? Bisa. Tinggal klik saja ekspor, kemudian pilih semua peserta, kemudian klik OK. Ininya pilih unduh dalam format Excel, kemudian klik OK. Ini saya stop share dulu. Saya buka yang hasil download. Share screen. Nah ini ya, Bapak Ibu terlihat Excel-nya. Halo? Halo? Iya, kelihatan. Terlihat ya? Ya. Oke. Seperti ini. Nah, nanti ini ada nilainya nih 72 dan lain sebagainya. Nah, ini rekap absen yang udah jadi. Jadi LMS itu mempermudah Bapak Ibu. Nah, saya masih menemukan laporan dosen bahwa Pak, saya itu ngajar kampus 2, itu ngajar daring itu kesulitan Pak, memanajemennya saya nggak hafal Pak, mana yang sering masuk, mana yang cuman nongol awalnya aja, kemudian ini dan lain sebagainya. Nah, maka daripada itu, fungsi dari media pembelajaran di sini sangat dibutuhkan ya Bapak Ibu. Oke, sampai di sini dulu, barangkali ada yang ingin diskusi atau ingin ditanyakan, silakan. Ada 11 orang di sini, ada view, sebentar, galeri. Ada Pak Diki, ada Ibu Lutfi. Ibu Lutfinya ada 2 nih, ada Ibu Lutfi Rohmawati, ada Ibu Lutfi Tazkiyatu Anwariyah, ada Ibu Evi, kemudian Pak Rahmat, Pak Saipurudin, Ibu Ida, Pak Jangki, Ibu Siska.
Masih banyak yang belum bergabung ya dengan kita ya. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baru sampai di rekap absen ya. Ada Oke, Pak, ada. silakan. Silakan. Terima kasih Pak Boy atas waktunya. Kendala di LMS yang saya alami itu absen yang saya setting waktunya itu tidak sama dengan apa yang dilihat mahasiswa itu Pak. Itu sering sekali saya kendalanya seperti itu. Akhirnya saya setting-setting biar sama gitu. Itu kadang harinya beda, jamnya beda gitu. Yang saya setting misalkan hari Kamis, di mahasiswanya hari Jumat gitu. Yang saya setting jam 8 malam gitu. Munculnya jam 8 pagi gitu. Itu kendala yang saya alami Pak. Itu terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu. Eh, Sebentar. Nah, sebenarnya pertanyaan itu sudah saya jawab di laman atau di blog STKIP atau Ekonomi Padaku ya. Tutorial penggunaan LMS untuk mahasiswa. Nah, my course karena tuh ini terus. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi, aduh tulisan ininya kecil ya. Sebentar saya download dulu, download. Save as image. Oke. Mana tadi tuh? Oh, belum di save. Nah, di sini. Ini Pak, aduh pecah lagi ya. Jadi ada setting itu ya, di setting masuknya ke, aduh pecah lagi tulisannya. Bentar. Pilih setting lokasi, opsi profile dulu, sorry Pak ini ya Pak Saifruddin. Jadi Bapak Ibu masuk dari opsi profile, lalu pilih setting lokasi, kemudian pilih Indonesia negaranya ya Bapak Ibu ya. Coba kita inikan, kita lihat di sini, share screen, edit profile. Ini kalau nggak salah. Profile ya. Kemudian edit profile yang ini ya Bapak Ibu, edit profile. Nah, ini berisi biodata Bapak Ibu. Pilih kotanya di mana saja, selama masih di Indonesia, saya yakin zona waktunya akan sama. Nah, yang jadi kendala itu yang akan memunculkan perbedaan waktu adalah di sininya pilih negaranya harus Indonesia. Ini baik mahasiswa dan dosennya juga. Pilih Asia Jakarta. Nah, penjelasan ini juga nanti akan saya kemukakan kembali di grup mahasiswa. Nanti juga setelah ada pertemuan dengan Bapak Ibu, saya akan melakukan pertemuan dengan mahasiswa melalui tatap muka virtual ini. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Saifruddin. Jadi ada di setting profilnya. Setting profilnya harus senegara biar tidak terjadi gap time gap gitu ya, biar tidak ada perbedaan waktu. Nah, kemarin juga saya sempat berbicara dengan perwakilan dari mahasiswa kampus 2, itu jadi Pak, untuk absen mohon disetting jangan 1 jam Pak. Ya, katanya kenapa? Karena saya nggak sempat kalau 1 jam. Jadi kami sudah melakukan koordinasi dengan mahasiswa kampus 2, jadi ada kebijakan yang sedikit longgar, absen itu kami buat durasinya 12 jam Bapak Ibu ya. Jadi 12 jam itu kami anggap hadir. Nah, kalau sudah masuk ke ini ya ke 13 jam itu
sudah terlambat kemudian selebihnya alpha, jadi tidak hadir, apalagi tidak mengisi ya. Kalau tidak mengisi ya sama dengan tidak hadir, tidak mengikuti perkuliahan, maka di situ nilainya strip, nggak ada nilainya. Nah, seperti itu Pak Saipurdin, apakah sudah terjawab? Siap Pak, sudah Pak. Oke, ada lagi Pak Rahmat barangkali, Pak Jangki, Ibu Lutfi, Pak Diki. Ibu Lutfi ada 2 nih, Ibu Lutfi karena Ibu Lutfi yang awal ini ngeklaim Lutfi, ya Ibu Lutfi Anwariyahnya dipanggil apa nih, biar agak sedikit beda, biar nggak bingung. Bu Rizkia, Pak. Ibu siapa? Rizkia. Siapa? Rizkia. Oke. Iya. Ibu Rizkia. Ya. Pak, Oke. email saya di LMS masih keliru. Itu bisa di setting sendiri ya? Gimana Bu? Email saya di LMS. Boleh. Ya. Saya kan kalau kerja saya itu yang penting cepat gitu kan. Cepat. Jadi kenapa? Karena saya juga punya kesibukan lain. Jadi hari ini concern saya di LMS gitu. Nanti besok baru yang lain, besoknya lagi yang lain. Jadi kita bareng-bareng enak ya Bapak Ibu ya. Mohon pengertiannya juga, Bapak Ibu punya kesibukan, saya juga punya kesibukan gitu. Bareng-bareng beres. Oke Bu Rizky ya. Baik, terima kasih Pak. Nanti boleh kok dilakukan pengembangan masing-masing, boleh. Ya, kami di sini nggak neken, ayo harus, pokoknya yang penting ada pelayanan lah, walaupun cuma materinya aja gitu. Ya, walaupun videonya video orang lain silahkan. Oke ya. Pak Diki barangkali? Oke, cukup. Berarti saya lanjutkan lagi ke ke LMS-nya. Tadi setting ini ya. Jadi settingnya ada di sini, profile, kemudian pilih akun, kemudian edit profile. Pastikan zona Bapak Ibu di Indonesia, jangan di luar negeri, nanti beda dengan ini ya. Nah, kemudian nilai absen sudah, yang paling penting adalah ini, nilai. Nah, bagaimana cara melihat nilai? Ini nilainya sudah banyak karena ini dilakukan pada semester lalu, jadi sudah ada. Sama, tinggal impor saja kalau misalkan mau dibuat ke dalam bentuk Excel. Nah, ini sudah ada total dan lain sebagainya ya. Impor, pilih impor. Kalau impor berarti masukin ya, sorry salah, ekspor. Kalau impor itu berarti kita masukin nilai ke sini gitu ya. Jadi diolah melalui Excel, terus Excelnya berkas teks TXT atau CSV. Ini ada keterangannya di sini. Jadi dia nerima bentuk format filenya TXT atau CSV. Ya, CSV itu Excel, tapi Excelnya yang CSV-nya. Ini Word, tapi yang save-nya yang TXT ya. Nah, nanti tinggal dilampirkan saja, kemudian unggah, nanti nilainya akan muncul di sini. Nah, ini impor itu saya jarang menggunakan ya Bapak Ibu, karena penilaiannya itu langsung saya berikan di tugas mahasiswa. Nanti saya tunjukkan. Nah, ekspor, ini di checklist semua saja, ikutin aja ini, kemudian klik unduh. Saya stop dulu. Saya buka dulu yang tadi. Share screen, nilai. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, rekap nilai yang di download, atau misalkan Bapak Ibu mau mengolah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nanti silakan Bapak Ibu edit sendiri. Nah, ini yang kosong-kosong ini yang tidak mengumpulkan. Nah, ini yang paling penting nih. Nah, nanti tinggal nilai dari ini kan nilai terakhirnya dalam bentuk ini ya. Nah, ini nanti tinggal dibagi aja, dibagi jumlah ininya. Nilai average
atau misalkan sama dengan average dari sini sampai sini nanti muncul nilainya skala 1 sampai 100. Nah, itu untuk nilai. Lalu bagaimana cara melakukan penilaian kepada mahasiswa, Pak? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini tugas-tugas mana tuh tugas-tugas. Nah, kemarin itu UAS juga itu ya, UAS kampus 2 itu kan dikumpulkan ya. Jadi mereka itu tulis tangan kemudian dikumpulkan ininya kertasnya. Nah, itu hal-hal seperti itu terkadang sering terjadi nyelap, sering keselip-selip, akhirnya tidak nyampe ke dosennya gitu. Nah, yang dirugikan lagi-lagi mahasiswa dan yang dituntut lagi-lagi ketua prodi karena apa? Karena nilai di KHS-nya kosong. Dosen bilang, "Pak, nggak ada LJ-nya." Mahasiswa ngerasa sudah mengumpulkan. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Makanya harapan saya nanti UTS UAS juga jawabannya diupload di sini saja Bapak Ibu. Nah, ini soal UAS kurang lebih seperti itu. Nah, ini dari 51 peserta yang mengumpulkan 33. Ini tampilannya ringkasan penilaian, betul ya? Halo? Ringkasan penilaian. Ya, sama ya. Oke. Lihat semua ajuan. Ini UAS ya, Bapak Ibu. Nah, ini belum dinilai tuh. Ini belum dinilai. Tinggal kalau mau kita lakukan penilaian, ini mungkin terlambat ya. Jadi saya belum melakukan penilaian. Ini kita nilai, misalkan nilai. Nah, ada yang lampirannya itu ada yang harus di-download dulu ada. Ada yang bisa dilihat di sini ada. Nah, kalau yang dilihat di sini itu biasanya format yang diupload itu PDF, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pakai HP, kemudian biar nggak berat, biar nggak lemot, berarti nanti di settingnya pengumpulan tugasnya dalam bentuk PDF. Nanti bisa dilihat di sini. Nah, ini juga bisa dicoret-coret. Ya, bisa dicoret-coret. Nah, kemudian diisi saja nilainya di sini, misalkan 80 atau misalkan 100. Nah, kemudian ya klik saja simpan perubahan ya, klik simpan perubahan. Nah, ketika sudah diklik simpan perubahan, maka kita lihat lagi ke sini, lihat semua ajuan. Nah, di sini nilainya juga 100. Nah, itu cara melakukan penilaian ya, Bapak. Nah, rekapan dari semua ini yang ada di sini, itu nanti masuk ke sana. Nah, ini ada keterangan terlambat ya, Bapak Ibu. Jadi, nanti jelas enak. Bapak Ibu dipermudah, oh ini yang terlambat, oh ini yang nggak ngumpulin, mana tuh ada yang nggak ngumpulin. Ini banyak ya, itu bisa dilihat. Ini nggak ngumpulin tuh, nilainya kosong, ya kan? Ini juga nggak ngumpulin, nilainya kosong-kosong, begitu seterusnya. Oke, itu cara untuk memberikan penilaian. Oke, sampai di sini dulu ada yang ingin didiskusikan? Halo? Halo Bapak Ibu? Sampai di sini apakah ada yang ingin didiskusikan? Insya Allah. Oke, aman ya. Pak Diki barangkali bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, ini yang sudah 16 kali pertemuan. Pertemuan ke-16-nya itu berisi UAS. Kemudian di pertemuan ke-8 itu UTS. Nah, ini semuanya dari sini semua. Jadi kendala dari pembelajaran daring itu kan ini ya, recording system atau rekam jejak mahasiswa itu agak sedikit sulit ketika kita hanya menggunakan manual gitu kan ya. Nah, ini akan mengalami yang ngumpulin siapa, yang ngumpulin tugas siapa. Kadang kalau kirim ke chat juga kan kadang ketriwal-triwal gitu ya. Kadang suka tidak termanajemen dengan baik gitu. Itu ya, makanya ada LMS. Oke. Satu hal lagi yang penting yang harus saya sampaikan di LMS adalah ini mohon maaf ya Bapak Ibu, saya sudah saya keluar lagi, saya ganti pakai akunnya, misalkan akunnya akunnya siapa ya di sini ya ada ya.
Pak Saipudin misalkan. Ini masuk pakai akun Pak Saipudin. Nah, di sini sudah ada kursusnya 4E, perilaku organisasi 4E. Nah, saya sudah menginput peserta. Cara menginput peserta gimana, Pak? Nah, tinggal lihat aja ke bawah sini, pilih ke navigation, saya Indonesiakan dulu, pilih navigasi, kemudian klik peserta ya Bapak Ibu, peserta. Nah, di sini sudah ada pesertanya nih. Namun ini ada problemnya yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya kesulitan yang saya alami itu adalah bukan kerja dari nol. Kalau kerja dari nol gampang. Yang susah itu adalah pertilan-pertilan atau yang susulan-susulan, ini agak sedikit ribet Bapak Ibu. Ya, jadi nanti saya akan memberikan solusi kepada mahasiswa yang belum masuk LMS, nanti silahkan langsung hubungi Bapak Ibu dosennya. Nah, nanti Bapak Ibu dosennya tinggal tambahkan pesertanya saja. Caranya bagaimana Pak? Ulangi lagi Pak? Oke, saya ulangi lagi. Nah, dari kursus, nih ya, dari dashboard deh, oke boleh. Dari dashboard, Bapak Ibu pilih kursus, kursusnya yang mana? 4E ini ya. Kemudian pilih navigasi, kemudian pilih peserta. Nah, ini nanti saya record ya ininya hasil pertemuan atau BIMTEK kita hari ini. Nah, tampilan berikutnya seperti ini Bapak Ibu, ini pesertanya ada banyak di sini. Nah, itu ya pesertanya ini. Kalau misalkan mau daftarkan pengguna Pak, bagaimana? Tinggal didaftarkan saja penggunanya. Nah, atas nama siapa? Ya. Untuk ini catatan ya Bapak Ibu, untuk kelas 4E dan kelas 6B, 4E dan 6B. Non-KIP, non-KIP, itu ada syarat kalau misalkan mau masuk ke LMS. Syaratnya apa? Syaratnya adalah harus memiliki KRS, Kartu Rencana Studi. Karena kalau yang KIP itu 3F, 4F sama 6C itu KIP. KIP itu KRS-nya sudah tercover oleh beasiswa KIP. Nah, untuk yang non KIP, ini syarat untuk masuk ke LMS harus punya KRS. Nah, saya lihat Pak Saipudin, Ibu Lutfi itu sudah melakukan input, tidak apa-apa, input berdasarkan data mahasiswa yang kemarin saya kirim, itu tidak apa-apa Bu, Pak. Bagi yang belum nanti saya akan dorong mahasiswa untuk minta diinputkan oleh Bapak Ibu. Caranya gimana? Tinggal suruh kirim aja KRS-nya ya Bapak Ibu, yang non-KIP ini. Nah, posisi yang semester 4E itu ada posisi yang pengajuan ulang KIP. Nah, pengajuan KIP nanti KRS yang dikirim adalah KRS semester 2. Jadi jangan kaget loh kok semester 2 minta dimasukin ke semester 4 gitu ya. Nah, ini poin pentingnya ya Bapak Ibu ya, makanya saya harus adakan BIMTEK di sini biar Bapak Ibu paham. Jadi nanti jangan kaget ada semester 4 yang ngirim KRS-nya semester 2. Nah, kemudian ngaku-ngaku pengajuan ulang. Nah, itu memang ada ya, jadi memang ada mahasiswa yang pengajuan ulang KIP, jadi silakan nanti dilihat KRS-nya, kemudian kalau dia ngaku semester 4, kemudian ngirim KRS-nya semester 2, karena semester 2 yang sekarang itu ya, hanya ada satu kelas Bapak Ibu, hanya ada pelayanan luring saja, tidak ada daringnya, jadi tidak mungkin mahasiswa itu berbohong gitu ya. Jadi sudah pasti mereka itu semester 4. Nah, nanti silahkan dimasukkan. Dilihat aja nama di KRS-nya siapa, misalkan Caram ya, ini misalkan Caram. Nah, ini ada nih Caram. Nah, nanti di sini muncul namanya sama emailnya. Nah, minta juga emailnya untuk memastikan Caram yang dimaksud itu Caram yang ini bukan gitu ya. Nah, setelah itu diklik, kemudian daftarkan, diklik daftarkan. Ininya jangan dirubah ya, tetap sebagai siswa, kemudian daftarkan. Nah, seperti itu. Kalau sudah didaftarkan, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Ingat, jangan menggunakan undangan ya Bapak Ibu ya. Saya pertegas di sini, untuk menginput mahasiswa, nanti mungkin Bapak Ibu melakukan pendalaman atau pengembangan terkait dengan LMS, nanti ada di sini fitur undang ya. Jadi Bapak Ibu nggak harus nginput itu kan capek. Nah, untuk fitur ngundang itu ada trouble-nya. Trouble-nya di mana? Trouble-nya itu, jadi peserta didik itu bersifat temporer gitu ya, nanti setelah beberapa hari mereka itu nggak bisa masuk.
Ya, jadi yang permanen itu adalah yang diinput oleh Bapak Ibu dosen dengan cara seperti tadi. Sebenarnya ada juga cara praktisnya. Jadi pakai cohort itu di sininya tinggal klik kelasnya saja. Namun karena ya Bapak Ibu tahulah ya, permasalahan atau big problem in my kampus adalah big data atau pagu data yang ada itu belum ada yang fix sampai dengan detik ini, bahkan sampai akreditasi pun atau sampai ganti kaprodi pun siapapun itu kaprodinya, fenomena ini akan tetap ada. Jadi harap dimaklumi saja. Oke, itu cara menambahkan peserta. Nanti mohon maaf nih Bapak Ibu ya, ke depannya mahasiswa akan japri Bapak Ibu minta dimasukkan ke kursusnya masing-masing. Syaratnya apa? Untuk 4E dan 6B, nah kalau 6B sih sedikit ya Bapak Ibu, yang ribet itu 4E. 4E itu banyak, nanti jangan merasa risih, tinggal dilayani saja, kemudian dimasukkan ke LMS, caranya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin sharing? Ada yang ingin disampaikan barangkali? Ada hal yang belum belum dipahami, minta diulangi, boleh. Ada? Pak Rahmat, paham? Halo? Paham Pak, aman Pak, aman. Bisa dipahami nanti sambil ini ya. Pak Diki? Halo? Aman Pak. Dan linknya dikirim Pak. Apanya? Recorder. Oke, siap. Ibu Rizky, gimana, ada yang mau ditanyain? Saya nanya yang baru-baru dulu ya, karena kalau yang sudah lama sih minimalnya udah pernah ada. Bu Rizky, halo? Halo? Aman? Oke. Yang di sini yang saya sudah prediksi bisa itu Ibu Lutfi, Pak Jangki juga sudah bisa, mungkin nanti lebih ke pengembangannya. Ibu Wida, bagaimana Ibu Wida? Lumayan Pak Poy. Nanti boleh tanya-tanya deh kalau kurang paham. Enggak. Makasih Ibu Wida. Pak Seprudin, saya yakin udah jago nih. Kalau masalah IT, Pak Seprudin jago. Ibu Siska, bagaimana Ibu Siska? Halo, terdengar Pak? Terdengar, aman. Gimana Bu? Ada yang ditanyakan? Aman ya? Oh, alhamdulillah kalau saya udah aman, udah masuk juga, udah penugasan dan penilaian. Oke, sip. Jadi Ibu Evi, terima kasih Ibu Siska. Ibu Evi bagaimana? Halo. Ya sudah, kalau begitu itu saja yang saya ingin sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi saya sampaikan kesimpulan pertemuan hari ini. Yang pertama adalah Learning Management System atau LMS digunakan untuk mempermudah kinerja dosen dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Ini harus kita pahami bersama-sama dan harus menjadi komitmen biar kita semua, biar saya juga mudah memonitoring. Jadi gunakanlah sarana atau media pembelajaran yang kami sediakan. Jadi gunakan LMS. Kemudian gunakan link Zoom. Link Zoom itu boleh, Pak saya mau geser Pak harinya, misalnya silakan saja geser harinya. Dengan catatan, catatannya apa? Yang pertama, tidak bentrok. Nah, jadwal penggunaan Zoom itu ya hari Jumat, hari Sabtu, hari Senin sampai dengan hari Kamis malam. Jadi kalau misalkan mau geser hari, silakan. Saya tidak terlalu ini. Cuman alangkah lebih baiknya ya konfirmasi juga ke saya, Pak, saya dari hari ini jam sekian. Mahasiswanya gimana? Mahasiswanya juga sudah setuju. Nah kemarin itu
yang dosennya ganti-ganti atau yang tidak sesuai jadwal itu mahasiswa memberikan penilaian yang negatif atau yang misalkan kan ada tuh poin pertanyaan kepada mahasiswa apakah dosen mengajar sesuai dengan jadwal. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak sesuai jadwal pasti mahasiswanya nanti isi skornya yang rendah. Bapak Ibu ya. Nah, penilaian kinerja dosen juga kemarin alhamdulillah sudah direspon positif oleh pimpinan. Jadi ada reward yang diberikan, nah itu Pak Jangki itu ya, Pak Jangki saksinya dapat 2 unit, ya, lumayan lah ya. Oke, sudah diterima ya Pak Jangki ya? Sudah Pak, alhamdulillah Pak. Syukur ya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat Bapak Ibu juga. Yang pertama LNS, kemudian yang kedua adalah terkait dengan Bapak Ibu memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan semaksimal mungkin. Minimalnya di mana Pak? Batas minimalnya sing penting paduana materi bae lah. Usah ngomel. Yang penting ada materi udah. Ya, materi. Mau dari artikel, buku chapter, mau jurnal internasional, mau ngasih soal, mangga bebas. Yang penting di tiap pertemuan tuh ada. Nah, kasus kemarin itu ya, juga dosen yang mendapatkan penilaian rendah itu dosen yang di chat nggak balas, di telepon nggak diangkat, kemudian ditanya tugasnya apa nggak ngasih tugas, kemudian ketika ngasih nilainya jelek. Itu permasalahan kemarin yang disampaikan oleh mahasiswa. Jadi mudah-mudahan ini dipahami bersama. Kemudian yang ketiga, terkait dengan data mahasiswa, kita harus pahami bersama ya Bapak Ibu, ini bukan kesalahan saya semata-mata, malah saya di sini prodi ekonomi itu yang lari, mohon maaf, bukan saya yang sombong ya, tapi memang saya berusaha untuk mengejar akreditasi B. Ketika akreditasinya B, itu ekonomi sudah mencapai titik aman. Nah, sekarang di tahun ini kita punya saingan nih Bapak Ibu, PTI prodi teknologi informasi itu ya. Nah, saya prediksikan tren mahasiswa terbanyak akan geser ke PTI ini saja ya. Ada kekhawatiran saya karena dosen di ekonomi itu banyak, kemudian nanti kalau mahasiswanya sedikit, ya nanti resikonya ya berdampak juga secara langsung kepada Bapak Ibu yang harus mengajar yang 3 mata kuliah jadi 2 mata kuliah atau bahkan 1 mata kuliah ya parah-parahnya banget ya parkir gitu kan. Nah seperti itu. Mudah-mudahan kekhawatiran saya bisa dipahami bersama-sama. Nah, data mahasiswa ini tidak akan pernah ajak, tidak akan pernah kompatibel sampai apapun itu, sampai siapapun itu ketua prodinya, ya, itu karena ada banyak hal yang harus dibenahi dari dasar banget, sampai ujung-ujungnya itu harus dibenahi dulu, baru data mahasiswa bisa komplit gitu ya, bisa jelas, dan bisa pasti gitu kan, seperti itu. Nah, jadi nanti saya minta tolong untuk 4E dan kalau ini yang 4F yang KIP itu insya Allah tidak ada kendala karena sudah ajak ya ditanya. Nah yang non KIP-nya ini nanti jangan pernah merasa risih kalau misalkan di Japri mahasiswa minta untuk input ke kursus Bapak Ibu. Nah syaratnya apa? Tadi saya sudah sampaikan, syaratnya adalah mengirimkan KRS, kartu rencana studi. Kemudian jangan heran kok semester 4 ngirimnya semester 2, ya karena mereka alasannya adalah mengajukan pengajuan ulang beasiswa KIP-nya. Itu saja Bapak Ibu poin penting yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, BIMTEK hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik oleh Bapak Ibu terkait dengan penggunaan LMS. Kami di sini berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Tujuan kami adalah untuk mempermudah Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya konfirmasi kembali apakah ada yang ingin ditanyakan. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Nanti mohon maaf setelah ini barangkali ada Bapak Ibu yang
ada jam mata kuliah. Mungkin untuk hari ini dan besok mungkin belum, minggu ini lah ya, lebih tepatnya untuk minggu ini mungkin belum efektif ya, karena saya juga harus menyiapkan jalurnya dulu, harus menyiapkan ini dan itu dan lain sebagainya, absensi dan lain sebagainya. Nanti mungkin ya kalau belum efektif ya minimalnya ada laporan. Terima kasih ya Bapak Ibu, sekali lagi saya akhiri, kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.